Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Cinta mengalahkan akal sehat, namun cinta menyehatkan hati yang lara. Tapi hati-hatilah dalam bercinta, karena di dalamnya banyak racun yang akan menghancurkan merahnya hati kita. Banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kita. Namun di suara hati kali ini saya akan mengangkat tema masa lalu dan masa kini. Tiap-tiap kita yang telah menjalani hidup percintaan pastinya ada cerita masa lalu. Ketika pasangan tak lagi menghiraukan kita, tak lagi menjaga perasaan kita, bahkan tak lagi menginginkan kita, maka kita akan hancur dan terluka. Seolah dunia ini hanya memiliki cerita cinta saja. Kita bahkan tak memikirkan apa akibat dari perbuatan kita. Bagi yang baru sekedar pacaran, memilih berpisah, hanya nama baik dan harga diri saja yang akan terkoyak saat itu. Namun, bagi satu rumah tangga, berpisah adalah keputusan yang berat. Sebesar apa hati kita hancur, sebesar apa luka yang kita rasakan, ada tatapan kosong dari sebuah pernikahan yang ternyata kita sepelekan. Di saat kita disakiti pasangan, maka kita akan meninggikan egoisme kita, seolah tak ada lagi cinta. Namun, benarkah itu? Tidak, sayang. Semakin sakit hati kita rasa, semakin kuat ingin kita berpisah, maka semakin jelas besar sekali rasa cinta yang kita rasakan. Karena cinta dan kebencian adalah saudara kembar siam yang saling membelakangi, hingga di saat cinta terluka, kebencian akan menghadang rasa sakit itu dan meluapkan racunnya. Mengambil keputusan di saat bara hati sedang menebarkan asapnya, itu salah. Karena ke depan kita tak akan bisa menerima kehidupan baru pasangan kita. Bawaannya baper terus. Di saat mantan kita mulai mengukir kisah baru dengan pasangan baru pilihannya, kita akan terus mencoba merasukinya dari kiri, kanan, atas, dan bawah, seolah tak punya malu. Berkaca dengan keputusan kita yang ingin berpisah atau bercerai, di saat diuji dengan masalah, maka harusnya berhentilah berhembus dalam hal apapun. Berpisah bukan hal yang mudah, lalu mengapa kita mudahkan? Mengapa kita tak memandang si buah hati di saat mengakhiri pernikahan itu? Apakah kita mampu menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak-anak ini? Pastinya, ayah ataupun ibu tidaklah sempurna memberikan sesuatu buat anaknya jika telah bercerai. Harusnya sesakit apa hatimu di saat diuji dengan masalah rumah tangga, maka bertahanlah sejenak demi senyum anak-anak kita. Jika tidak kau bersabar untuk mereka, maka kau akan membuat mereka hidup dan dihidupi oleh orang tua dan orang lain. Siapapun yang mengambil hak anak harusnya tahu sejauh mana kemampuan dalam memenuhi segala hal mereka. Kebanyakan kita merasa mampu menghidupi atau memenuhi kebutuhan anak di saat panasnya luka hati, seolah setelah bercerai tak akan lagi berharap apapun dari pasangan kita. Namun kenyataan berjalannya waktu,
terlebih mantan sudah menggandeng sosok baru, maka yang ditinggalkan akan menghabiskan waktunya menangis dan meratap. Lalu akan tumbuh kedengkian di hatinya pada pasangan baru mantannya. Sepertinya pasangan baru inilah yang telah memicu perceraian mereka. Bahkan parahnya, jika dia yang ditinggalkan ingin bersaing dengan pasangan baru mantannya. Ini salah, sudah salah dan sangat salah, karena terlambat. Pasangan baru telah dipilih, berarti mantan kita telah tahu jelas kita bukanlah apa-apa lagi, dan yang indah, baik di matanya dan di hatinya saat ini adalah pilihan barunya. Bersabarlah bagi pasangan yang ditinggal tapi belum bertemu jodoh baru. Jangan dengki dengan kehidupan baru mantan kita. Berlapang dada dan janganlah mengusik hidup baru mereka dengan memperalat anak-anak untuk masuk di kehidupan mereka yang baru. Jika kita telah memilih bercerai tanpa syarat, maka tunggulah apa yang bisa diberi mantan kita pada anak-anaknya. Tak perlu meminta, apalagi mengajari anak-anak untuk meminta. Karena salah satu kerugian berpisah atau bercerai adalah putusnya nafkah yang semestinya kita terima dari pasangan kita. Karena setelah mantan kita hidup terpisah, dia akan punya pengeluaran hidup sendiri. Jika kemudian dia berumah tangga, maka dia akan memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Untuk itu, jika kita tak mampu menafkahi keturunan kita, janganlah berani bercerai. Nanti jadi peneror rumah tangga baru mantan kita dengan tameng anak. Dan nyatanya yang diminta anak kita, kitalah yang akan mengelolanya. Dan dengan sadar kita penuhi kebutuhan diri kita dengan nafkah dari mantan pasangan kita. Lalu, apa masih ada yang salah dari perceraian? Ya, banyak. Jadi jangan pernah memilih bercerai. Tingkah laku buruk itu ada batas waktunya. Terlebih jika kita bersandar pada Sang Pencipta yang mampu membolak-balikan hati, maka semua akan kembali baik-baik saja. Jika telah berpisah, maka tempatkanlah diri sebaik mungkin. Jangan minta pembelaan dari keluarga, karena bercerai keputusan yang kita ambil tanpa kompromi dengan keluarga. Jadi sadar dan menyadarilah kau telah menjadi bagian masa lalu, maka berdirilah dengan kedua kakimu dan katakanlah lagi kepada mantanmu, aku bisa menghidupi diriku dan anak-anakku. Jadi jangan pernah meremehkan keputusanku untuk bercerai darimu. Kau masa laluku. Perjalanan hidup kita bukanlah hal yang mudah, jadi jangan memudahkannya. Jangan masuk pada hak wilayah orang lain, sebab kau akan lupa jika masa depanmu melalui pintu yang mana. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil. Pandailah bersaing dengan orang yang semestinya, bukan dengan pasangan mantanmu. Karena ingatlah, kau hanya masa lalu yang sudah diharamkan Tuhan untuk mantanmu. Tak pandai mengambil keputusan akan menyesal di akhir kehidupan. Tak mampu bertanggung jawab pada keputusan, maka dengarkanlah nasihat orang tua dan keluarga. Berbahagialah dengan keputusanmu, karena dia mantanmu sedang mengukir cerita bahagia dengan cinta kasih barunya. Kita akan memahami tiap masalah jika kita selalu mempelajari hikmah jalan hidup kita dan makhluk Allah lainnya. Jadi, pengalaman adalah guru terbesar dalam hidup kita.
Yang tak mengalami perkawinan akan sulit memahami ini. Yang tak memiliki keturunan akan sesak memahami ini. Karena naluri ini akan hadir dari istri, suami, ayah, dan ibu, dan dari pengamat rumah tangga. Salam damai, salam sehat, salam bertanggung jawab. Jadilah pribadi yang menyenangkan. Salam Suara Hati Noni Norma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like dan subscribe dan bunyikan notifikasinya agar Anda akan selalu mendengarkan suara hati saya.